Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelompok 5 1243. Di sini kami akan menjelaskan mengenai berakhirnya masa Orde Baru. Sebelum itu, ini dia profil kelompok kami. Nah, sebelum kita masuk ke materi berakhirnya masa Orde Baru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masa Orde Baru. Jadi, masa Orde Baru adalah istilah atau sebutan untuk masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Sekitar 32 tahun lamanya pada masa ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Namun, di samping itu pada masa ini, Indonesia juga mengalami berbagai masalah seperti praktik korupsi, krisis moneter yang mengakibatkan berakhirlah masa tersebut dan berganti menjadi masa reformasi. Selanjutnya ada faktor-faktor berakhirnya masa Orde Baru. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana stagnasi perekonomian Indonesia, di mana krisis ekonomian yang melanda Indonesia pada tahun 1990-an menyebabkan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan harga-harga barang yang naik. Pemerintahan gagal menangani krisis perekonomian ini dikarenakan yang memperburuk ketidakpuasan masyarakat. Yang kedua yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu krisis yang melanda di Thailand. Krisis moneter Asia 1997 adalah periode krisis keuangan yang melanda sebagian besar negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Krisis moneter yang dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ini dimulai di Thailand, yang segera menyebar ke berbagai negara di Asia. Akibatnya, penyebaran yang begitu cepat, krisis moneter Asia 1997 menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran ekonomi dunia. Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan menjadi negara yang paling terkena imbas krisis ini. Yang pertama ada tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah tragedi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, tepatnya pada 12 Mei 1998. Pada saat itu, Indonesia tengah mengalami kekacauan, di mana terjadi krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, dan juga krisis hukum. Alhasil, masyarakat mengalami kesusahan. Merasa tak puas, mahasiswa dan masyarakat melakukan demo. Demo tersebut bertujuan untuk melengsarkan Soeharto dari jabatannya. Aksi tersebut berhasil dilaksanakan, namun sayangnya aksi tersebut merenggut 4 nyawa dari mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Ella Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan juga Hendriawansi. Sejak saat itulah, pada tanggal 12 Mei 1998 diperingati sebagai Hari Peringatan Tragedi Trisakti. Tragedi Kerusuhan Jakarta 1998 adalah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia pada bulan Mei 1998. Saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam. Krisis ini memicu ketidakstabilan ekonomi. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 setelah terjadi insiden penembakan mahasiswa Trisakti yang sedang mengadakan demonstrasi damai menuntut reformasi dan 4 mahasiswa gugur. Pada 13 sampai 15 Mei, kerusuhan besar pecah di berbagai wilayah Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Kerusuhan ini ditandai dengan pembakaran gedung penjarahan dan kekerasan terhadap berbagai etnis, terutama keturunan Tionghoa. Tragedi Mei 1998 ini juga mengakibatkan tekanan politik yang sangat kuat yang pada akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur dari jabatannya untuk mengakhiri masa Orde Baru. Resignasi Soeharto menjadi awal dari era reformasi di Indonesia yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan. Yang terakhir, kronologi Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah menjabat selama 32 tahun, Presiden Soeharto mengundurkan diri karena ketidakstabilan dan maju Indonesia, yang salah satu dipicu oleh krisis moneter yang melanda Asia. Peristiwa itu turut menghancurkan perekonomian Indonesia yang mempengaruhi segala sendi kehidupan hingga membuat kerusuhan dan demonstrasi
karena ingin Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Kredensial di Istana Merdeka Jakarta, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie, wakil presiden kala itu. Kepemimpinan diambil alih oleh B.J. Habibie yang menandai berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi